Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat, masih di tema tentang teologi Islam modern, dimana mengkaji tentang gagasan dari tokoh Jamaluddin Al-Afghani, yaitu pan-islamisme. Kali ini ada yang unik dari gagasan beliau, yaitu katanya beliau bahwasanya agama itu bukanlah sumber perpecahan. Jadi bagi Jamaluddin Al-Afghani, agama itu bukanlah faktor perpecahan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa gara-gara agama kita itu bisa terpecah belah, kita bisa saling bermusuhan di situ. Justru agama hadir itu untuk menyatukan semua perbedaan. Jadi kenapa kok dari zaman ke zaman, misalnya Islam kok sampai hari ini bisa jadi pecah belah? Kenapa hadirnya Islam itu justru kok akhir-akhir ini dari zaman ke zaman kok malah semakin banyak orang yang terpecah belah di situ? Katanya Afghani, perpecahan yang terjadi di dalam agama Islam itu karena agamanya dieksploitasi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Jadi bukan salah agamanya, katanya Afghani, tetapi salah orangnya di situ, karena menjadikan agama sebagai alat untuk memenuhi kepentingan mereka. Jadi misalnya bedakan antara agama mutlak dan orang-orang yang main di dalam agama itu. Jadi ini yang sulit biasanya. Jadi agama yang dieksploitasi di situ. Lah, orang-orang semacam ini katanya Afghani seperti orang yang memperdagangkan agama, orang yang memperjualbelikan agama, atau bahasa lainnya itu para pedagang agama. Dan tanpa disadari kita itu menjadi konsumennya di situ. Kita membeli sesuai kotak-kotak, kita membeli sesuai aliran-aliran yang kita sepakati di situ. Jadi katanya Afghani, hati-hati di situ, karena mereka menggunakan agama untuk mencari keuntungannya sendiri. Nah, ini nantinya akan menjadi sumber merosotnya nilai-nilai dalam agama, di mana seolah-olah dianggap mulia, seolah-olah luar biasa sekali berpegang teguh pada agama, tetapi pada akhirnya tujuannya untuk kepentingannya sendiri. Lah, inilah nanti yang bisa mencoreng nama agama, melenyapkan fungsi agama di situ. Lah, nanti akhirnya agama malah jadi sumber perpecahan. Misalnya dimanapun saja ketika ada kasus di mana agama itu menjadi sumber konflik, maka hati-hati di situ. Pasti ada yang namanya pedagang agama di kelompok manapun, di aliran manapun. Mungkin teman-teman ketika bergabung di sebuah kelompok atau aliran, di situ harus memperhatikan, harus hati-hati. Jangan sampai itu membuat kita hanyut di situ, baik di level besar maupun level kecil. Jadi menjadikan Islam itu hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Bukti paling konkret apa? Katanya Afghani, ya kita tidak pernah serius ketika belajar tentang Islam. Jadi kita tidak pernah serius ketika belajar tentang agama kita. Kayak misalnya di kotak-kotak tadi, di dalam aliran-aliran tadi, kalau kita serius belajar
dalam kotak-kotak tadi, di situ pasti akan menemukan kebenaran. Misalnya teman-teman yang mengaku Asy'ariyah misalnya, apa iya benar pernah belajar tentang Asy'ariyah secara serius? Kitabnya Imam Asy'ari apa yang sudah kamu baca misalnya kalian yang mengaku Syafi'iyah misalnya, Syafi'i yang mana yang kalian baca? Kitab Imam Syafi'i mana yang kalian baca? Jangan-jangan kita salah orang karena tidak pernah mengecek di situ. Terus misalnya kalian yang mengidolakan Imam Ghazali misalnya, Ghazali mana yang kamu idolakan? Jangan-jangan salah orang karena nama Ghazali ada beberapa nama dalam sejarah Islam. Ketika kita tidak serius, kenapa masih beragama? Lah, katanya Afghani, berarti di situ ada kepentingan yang main di situ. Jadi kalau misal ada sebuah perdebatan dalam lingkungan kita dan itu mengatasnamakan agama, hati-hati, jangan-jangan itu bukan agama, akan tetapi ada kepentingan politik di situ yang bisa merusak nama agama. Oleh sebab itulah dari peradaban Islam, dari mulai Nabi Muhammad itu meninggal, setelah beliau meninggal, rasa-rasanya Islam kok kehilangan nilai ajarannya di situ, dan di situ menimbulkan perpecahan umat di situ. Oleh sebab itulah di sini pan-islamisme hadir untuk menyatukan itu semua. Jadi untuk menyatukan sebuah perbedaan, di mana perbedaan itu bukanlah sebuah masalah. Justru Islam hadir itu untuk menyatukan perbedaan itu, bukan malah membuat umatnya terpecah belah. Nah, itulah yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani.